Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan Ali Umri dengan NIM 210605110093 pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 17 prinsip umum desain UI dan mereview website Asus Indonesia. Halo semuanya, dalam video ini kita akan mereview situs web Asus berdasarkan 17 prinsip penting dalam desain antarmuka pengguna UI. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang efektif dan ramah. Mari kita telusuri bagaimana situs web Asus mematuhi prinsip-prinsip ini. Untuk prinsip yang pertama, kesesuaian dengan pengguna atau user compatibility. Kesesuaian dengan pengguna berarti menyesuaikan tampilan dengan tipe pengguna. Situs Asus menargetkan konsumen yang paham teknologi dengan desain yang modern dan elegan. Namun akan lebih baik jika ada versi yang lebih sederhana untuk pengguna yang kurang paham teknologi. Misalnya jika situs ini ingin digunakan oleh anak-anak, tampilannya harus lebih sederhana dan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Untuk website Asusnya di sini cukup mudah dipahami. Ada beberapa katalog yang disediakan seperti store, mobile, laptop, display, desktop, motherboard atau komponen, networking atau IoT dan server, serta aksesoris. Dan di sini juga ada shop untuk belanjanya serta support. Support itu seperti kita bisa chattingan bersama service centernya atau dihadirkan oleh teknisi Asusnya. Kita bisa juga untuk menginstal driver secara manual, mendownloadnya. Kita bisa mengecek status perbaikan kita, dan kita bisa cek garansi apa yang kita miliki, apakah premium care, apakah perfect warranty, atau Asus VIP perfect warranty. Di bagian store ini kita bisa melihat produk apa saja yang dijual oleh situs website Asus. Ada deals, mobile dan handless, laptop, display dan desktop, networking atau IoT server, serta aksesorisnya seperti keyboard dan mouse. Ada juga promo-promo yang disediakan oleh Asus. Ini tentunya up to date ya. Nah, produk-produk yang bisa dilihat oleh konsumen jika tidak tahu apa yang mau dibeli atau mencari laptop yang bisa digunakan oleh semua user. Bisa mulai dari harganya yang terjangkau, berkisar dari 5.600.000 sampai 31 juta. Ada yang HP-nya juga lumayan mahal menurut saya, 10 juta. Nah, untuk produk terbarunya bisa disediakan oleh Asus di bawahnya ya. Ini untuk aksesorisnya ada Asus Marshmallow Mouse, ada keyboard juga. Bisa dipelajari dulu atau langsung beli. Untuk yang kedua, kesesuaian produk compatibility. Situs ini menjaga konsistensi dalam desain di berbagai bagian, memastikan baik pengguna awam maupun ahli menemukan tampilan yang kohesif dan intuitif. Pengguna branding Asus yang konsisten meningkatkan kesesuaian produk, membuat pengguna merasa familiar dengan tata letak dan navigasi status. Tata letaknya bisa kita lihat sangat-sangat konsisten ya, dari atas, mulai dari produk pilihannya itu sampai produk terbaru serta aksesoris dan smartphone-nya. Untuk desainnya bisa dilihat seperti ini. Jika kita klik, maka tampilannya seperti yang ada pada menu awalnya sebelumnya, dan ada beberapa pilihan warna. Nah, seperti ini. Yang ketiga, kesesuaian tugas, task compatibility. Fungsionalitas tugas pada situs ini sesuai dengan tampilannya. Misalnya untuk opsi laporan, tampilan langsung menunjukkan bahwa kita akan menambahkan laporan. Tidak ada kebingungan antara tampilan dan fungsi, sehingga pengguna akan dapat mudah menyelesaikan tugas mereka. Misalkan tugas yang bisa kita lihat di Asusnya ini itu support ya.
cek repair status. Nah, kita bisa memasukkan nomor perbaikan di sini, atau kita bisa, jika kita tidak tahu nomor perbaikannya, kita bisa masukkan nomor serial produknya, produk serial number. Maka bisa dilacak juga. Nanti jika sudah dimasukkan, bisa dicek Asus itu bakal melampirkan proses-proses yang sedang dikerjakan. Misalkan unit sudah diterima, pemesanan produk, pemesanan spare part, pengerjaan spare part, dan produk sudah selesai diperbaiki, seperti itu. Kesesuaian alur kerja, workflow compatibility. Alur kerja di situs web Asus mendukung berbagai tugas dengan lancar. Pengguna dapat dengan mudah menavigasi dan menjelajah produk ke spesifikasi detail, ulasan dan pembelian tanpa perlu membuka jendela terpisah atau melakukan terlalu banyak klik. Bisa kita lihat di sini, misalkan untuk laptop. Di sini bisa disediakan untuk pekerjaan, workflow, tanpa kita perlu mengkliknya lagi. Jadi jika kita memilih untuk anak-anak, kita bisa memilih apakah layarnya mau AMOLED atau bisa jadikan laptop dan tablet, atau yang tipis. Nah, di sini bisa juga dilihat seriesnya apa, VivoBook, ZenBook, atau penggunaan setiap hari. Untuk gaming, ini juga bisa dilihat tanpa kita melakukan banyak klik untuk menemukan kategori dan series yang kita butuhkan. Seperti itu. Untuk melihatnya, coba kita lihat spesifikasinya, bisa kita lihat di sini. Nah, spesifikasinya sudah terpampang di depan websitenya ya, halamannya. Ketika kita memilih kategorinya, kita sudah disediakan spesifikasinya tanpa kita memerlukan kita mengklik lagi seperti ini. Seperti itu. Yang kelima, konsistensi. Situs ini menjaga konsistensi dalam istilah dan desain. Misalnya tombol tambah ke keranjang tetap sama di berbagai halaman produk, mengurangi kebingungan pengguna dan meningkatkan pengalaman berbelanja. Bisa dilihat untuk button beli dan pelajari serta untuk PO ini sesuai semua ya di berbagai halaman. Bisa dilihat seperti ini. Bisa kita beralih ke smartphone. Kita pilih yang ROG. Nah, bisa dipelajari dulu. Nah, untuk beritahu saya ini PO ya, yang bisa langsung dibeli itu biasanya yang ada katalognya yang buttonnya disediakan itu langsung beli. Misalkan di laptop untuk pekerjaan seperti ini. Sesuai semua di berbagai halaman tanpa adanya perubahan untuk tampilannya. Familiarity. Ikon seperti keranjang belanja, kaca besar untuk pencarian, dan profil pengguna dikenali secara universal, membuat navigasi menjadi familiar dan intuitif. Familiaritas ini membantu pengguna cepat memahami fungsionalitas situs. Untuk bacaan-bacanya seperti yang familiar ini, seperti profil pengguna, pencarian, keranjang belanja itu sudah bisa dikenali ya. Misalkan ini simbolnya ini berbentuk pencarian. Ini sudah dikenali secara familiar ya. Ini ada tombol pencariannya, ada tombol keranjangnya, serta ada tombol penggunanya, akunnya. Kesederhanaan. Asus menyediakan pilihan default untuk tugas umum seperti memfilter produk berdasarkan kategori atau spesifikasi, menyederhanakan pengalaman pengguna, tata letak yang bersih, menghindari membanjiri pengguna dengan informasi berlebihan sekaligus. Nah, untuk kategori dan spesifikasinya sudah bisa kita lihat tadi yang bagian laptop, misalkan ini sudah disediakan kategorinya di sini tanpa memperbanyak informasi yang tidak terlalu dibutuhkan untuk ditampilkan pada saat kategorinya. Kategorinya bisa diberdasarkan premium. Jika kita ingin mencari laptop yang premium atau kita mencari laptop yang tipis, itu bisa kita lihat di thin and light. Nah, untuk serinya itu bisa bermacam-macam, ada ExpertBook, ZenBook, VivoBook, dan Chromebook. Seperti itu.
Direct manipulation atau manipulasi langsung. Pengguna dapat berinteraksi langsung dengan elemen seperti slider produk dan galeri gambar. Manipulasi langsung ini meningkatkan keterlibatan pengguna dan memberikan pengalaman yang lebih interaktif. Misalnya memperbesar gambar produk dengan mengkliknya. Coba ya. Nah, bisa kita memperbesar gambarnya seperti ini, atau bisa mencari penggunaan seperti ini. Mencari di visual search-nya ya. Mohon maaf, ini jaringan di tempat saya kurang, tapi untuk fungsionalitasnya bisa seperti ini, bisa diperbesar atau diperkecil. Jadi sudah mengandung unsur direct manipulation. Untuk kontrolnya, situs ini memberikan kontrol penuh kepada pengguna, memungkinkan mereka memfilter, mengurutkan, dan membandingkan produk sesuai preferensi mereka. Fleksibilitas ini memenuhi berbagai kebutuhan pengguna dan meningkatkan kepuasan. Untuk kontrol ini bisa dilihat, Asus juga menyediakannya. Misalkan kita laptop gaming. Nah, kita tuh bisa membandingkan manakah laptop yang sesuai dengan kita dan cocok untuk kita. Misalkan kita butuhnya, kita itu pengennya prosesor Intel. Nah, di sini tuh di sini ada Intel i9, atau kita pengennya yang seri AMD juga ada di sini. Jadi untuk kontrolnya itu kita tuh bisa memfilter ya apa yang kita inginkan, membandingkan produk. Di sini juga bisa dibandingkan produknya untuk harga, untuk spesifikasi, dan juga untuk pembeliannya ya. What you see is what you get. Situs Asus memastikan apa yang pengguna lihat di halaman produk secara akurat, mencerminkan produk sebenarnya. Tuh, ini ada. Nah, jika kita klik Asus TUF Gaming A15 ini, kita akan diarahkan ke di produk yang sebenarnya gitu. Asus Gaming A15 2024 seperti ini. Untuk harganya bisa kita lihat. Nah, misalkan kita klik ROG Strix G16, kita akan diarahkan ke website produk Asus ROG G16-nya, seperti itu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dapat, seperti itu. Fleksibilitas situs ini fleksibilitas dalam hal alat navigasi, mendukung interaksi baik dengan mouse maupun keyboard. Fleksibilitas ini memastikan pengguna dapat menavigasi situs dengan nyaman. Saya menggunakan ini sekarang menggunakan mouse ya. Untuk fleksibilitasnya juga bisa dilihat seperti ini. Sekarang saya menggunakan mousepad dan sekarang keyboard. Untuk bisa juga menggunakan tab untuk pindah-pindah seperti ini. Bisa juga dengan Ctrl F untuk pencarian produk seperti ini. Nah, jadi fleksibel ya. Responsivitas situs ini sangat responsif dengan waktu muat cepat dan umpan balik langsung untuk tindakan pengguna. Misalnya menambahkan produk ke keranjang, segera memperbarui ikon keranjang, mengonfirmasi bahwa tindakan berhasil. Baik, kita coba untuk beli. Di sini keranjang saya kosong. Jika kita masukkan add to cart, dia akan proses. Nah, you add Asus TUF Gaming A15 2024 shopping cart. Bisa kita lihat di sini. Jadi ketika lihat shopping cart di sini, nah sudah muncul untuk Asus TUF Gaming A15 yang saya tambahkan tadi. Untuk responsivitasnya ini tergantung jaringan di tempat kalian, karena jaringan saya kurang bagus, jadi tadi agak lag proses. Nah, bisa dilihat berubah. Ini keranjangnya 1, produknya tambahkan 1. Jika saya tambahkan 2, responnya akan langsung memuat dan langsung keranjang berubah menjadi 2, seperti itu.
teknologi tak terlihat invisible, teknologi dasar tidak terlihat oleh pengguna. Fokusnya adalah memberikan pengalaman yang mulus. Pengguna tidak perlu memahami detail teknis untuk menavigasi situs dengan efektif. Mungkin seperti monitors, kita bisa dilihatkan teknologi tak terlihat ini. 14. Keandalan robustness. Situs ini handal menangani kesalahan pengguna dengan baik. Misalnya, jika kita menggunakan masukin istilah pencarian yang tidak valid, coba kita lihat kalau kita gaming, maka harusnya kan kita mencari itu di sini kan tidak ada aksesoris gaming. Tapi Asus itu memfilter dengan ada prinsip keandalan atau robustness ini. Kita ingin mencari laptop gaming, namun di katalognya di sini itu tidak ada gaming ya. Jadi kita langsung menulis gaming, maka akan diarahkan ke laptop atau monitor seperti itu. Perlindungan Asus melindungi pengguna dari kesalahan umum dengan menawarkan fitur seperti undo untuk menghapus item dari keranjang atau tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya tanpa kehilangan progress. Itu bisa dilihat di sini. Kita menerapkan di keranjangnya. Jadi, misalnya nih, kita add to cart lagi. Kan awalnya tadi 2. Oh, sudah 2, berarti sudah melebihi budget. Jika kita check out di sini, Asus itu memberikan perlindungan protection seperti undo untuk menghapus item dari keranjang dan tombol back. Jika kita hapus di sini, itu bisa. Nah, untuk tombol kembali, nah tadi kita akan membuka halaman ini. Jadi Asus sudah memenuhi untuk perlindungan. Yang ke-16, kemudahan belajar, ease of learning. Pengguna baru dapat dengan cepat belajar menavigasi situs berkat tata letak yang intuitif dan label yang jelas. Untuk labelnya ini, katalog atau kategorinya ini sudah sangat jelas, bisa dilihat, bisa digunakan, dan bisa dimengerti oleh khalayak umum atau orang awam sekalipun. Misal kita mencari laptop, ya kita mengklik laptop seperti ini. Untuk kreator, untuk gaming, untuk student, untuk siswa, atau kita mencari HP, mencari komponen motherboard, seperti itu. Kemudahan penggunaan. Secara keseluruhan, situs web Asus mudah digunakan dengan struktur yang terorganisir dengan baik dan jalur yang jelas untuk berbagai tugas antarmuka yang ramah pengguna, memastikan bahwa baik pengunjung baru maupun yang kembali dapat melakukan apa yang mereka butuhkan dengan maksimal minimal. Jadi misal kita ingin mencari Asus ROG Strix ya, kita tinggal menulis Strix. Misal ini. Jadi kita bisa langsung diarahkan ke websitenya tanpa adanya kesulitan untuk mencari produk yang sebelumnya udah kita cari. Seperti itu. Kesimpulannya, situs web Asus umumnya unggul dalam memenuhi 17 prinsip desain UI. Ini menawarkan pengalaman yang ramah pengguna, konsisten dan intuitif yang memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Dengan mempertahankan standar tinggi ini, Asus memastikan situs webnya tidak hanya menarik secara visual, tapi juga sangat fungsionalitas dan dapat diakses. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.